Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini anak-anak ibu sehat walafiat. Baik, sebelum belajar jangan lupa ucapkan basmalah bersama-sama dulu di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi pada kali ini dalam pelajaran bahasa Indonesia, yaitu jilid 5C, tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagian tubuh mengolah makanan. Baik, sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Untuk KD pengetahuannya adalah menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dan media elektronik. Lalu, keterampilan adalah memperagakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Baik, sebelum belajar, anak ibu harus sambil melihat bukunya, bukan hanya mendengarkan, tapi sambil lihat bukunya dan buka bukunya. Kita akan belajar tentang iklan pada halaman 10 dan 11 pada buku kalian. Disimak ya. Kita akan belajar tentang pengertian iklan. Iklan adalah bentuk promosi atau jasa yang dilakukan oleh seseorang, instansi atau lembaga, atau perusahaan yang isinya berupa pesan yang menarik tentang keunggulan produk dan jasa tersebut agar masyarakat berminat memakai atau menggunakannya. Selanjutnya di dalam buku kalian adalah jenis-jenis iklan. Bisa dilihat di situ ada 3 jenis iklan. Yang pertama, iklan penawaran, yaitu berupa menawarkan sesuatu kepada konsumen. Kedua, iklan pemberitahuan, yaitu memberitahukan sesuatu seperti yang ada di buku kalian itu adalah pemberitahuan acara reuni. Dan yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat yang menghimbau atau ajakan kepada masyarakat. Contohnya di buku kalian itu ada iklan masyarakat yang untuk melakukan imunisasi. Selanjutnya, anak Bu Guru silakan buka halaman 24. Kita akan belajar tentang syarat-syarat iklan. Apa saja syaratnya? Yang pertama, pesan yang disampaikan harus komunikatif. Kedua, objektif dan jujur yang paling penting. Ketiga, menggunakan kata-kata menarik sehingga diminati. Lalu, bahasanya jelas dan mudah dimengerti. Kalimat yang digunakannya tidak boleh menyinggung orang lain. Dan berisikan ajakan agar pembeli produk atau jasa yang ditawarkan tertarik membeli atau menggunakan produk yang diiklankan. Bisa dilihat di situ ada contoh iklan
pada halaman 24. Crispy snack harga 20.000. Harga promosi harganya 17.000. Kerupuk renyah dengan rasa udang tanpa bahan pengawet, sehat dan bergizi. Ayo segera beli, jangan sampai kehabisan. Itu adalah iklan. Iklan tersebut memuat beberapa unsur. Bahasa yang digunakan terlihat jelas dan menarik karena produknya menawarkan harga promosi seharga 17.000. Iklan tersebut menyajikan bahwa produk yang ditawarkan tidak menggunakan pengawet dan zat-zat kimia lainnya. Lalu, iklan tersebut juga menggunakan bahasa yang menggugah emosi. Ayo, segera beli, jangan sampai kehabisan. Menggugah emosi baik untuk membaca maupun mendengarkan iklan tersebut. Lalu tujuannya agar konsumen tertarik karena menggunakan bahasa yang dapat memberi pengaruh, yaitu bersifat persuasif atau kalimat persuasif. Kalau membuat iklan, kalimat-kalimatnya harus persuasif. Selanjutnya, anak Bu Guru buka halaman 34. Karena bahasa Indonesia itu di buku kalian itu loncat-loncat, jadi kalian harus fokus ya. Ada di halaman 34 kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan. Unsur-unsur iklan itu memang harus sangat efektif ya, sehingga membuat iklan menjadi lebih efektif untuk para konsumen. Apa saja sih unsurnya? Unsur yang pertama harus menarik, baik judul maupun gambarnya harus menarik sehingga memunculkan ide-ide baru untuk memudahkan agar diingat oleh konsumen. Yang kedua adalah keinginan. Produknya harus memunculkan keinginan supaya konsumen ingin membeli, memunculkan keinginan supaya konsumen bisa membelinya. Lalu menonjolkan manfaat produknya dari yang akan dijual atau jasa tersebut. Itu dia, misalkan menonjolkan manfaat produk untuk memecahkan suatu masalah. Itu dalam bentuk keinginan. Selanjutnya adalah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini bisa membuat konsumen percaya saat pemakaiannya, manfaatnya gitu ya. Manfaatnya oh iya nih pakai produk ini manfaatnya benar-benar percaya. Nah itu dia kepercayaan. Terus adanya pembuktian dari produknya, contohnya halalnya, BPOM-nya lambang halal ya. Kalau halal biasanya dia lambang halal. Terus badan POM-nya, terus testimoninya kalau misalkan di share di mana-mana itu ada testimoninya, lalu kehebatan produknya dan lain-lain. Yang keempat, jika produknya dalam bentuk media cetak atau berupa iklan di Instagram dan sebagainya, lebih baik cantumkan alamat dan nomor telepon supaya misalkan mau diorder di lewat WA bisa nomor teleponnya. Misalkan mau datang ke ke tokonya ada alamatnya. Itu namanya unsur-unsur iklan. Nah, setelah kita bahas dari awal sampai akhir, itu kita ketemu dengan tujuan dari iklan. Tujuan dari iklan itu sendiri sebenarnya adalah agar masyarakat menarik ya, agar masyarakat tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan.
Makanya tujuan iklan itu tercapai apabila ada kalimat-kalimat yang sifatnya mengajak atau yang sering disebut dengan kalimat persuasif atau kalimat ajakan, serta gambar yang sesuai dengan isi iklan agar konsumen tertarik membeli atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Itu dari awal sampai akhir. Setelah itu kita akan masuk kepada iklan pada media cetak yang ada di halaman 49. Kalau tadi iklan secara keseluruhan, maka kali ini kita akan lanjut dengan iklan pada media cetak. Jangan lupa dari kita sudah belajar tentang syarat-syarat, lalu unsur, terus jenis iklan ya. Kita sekarang berada di iklan pada media cetak halaman 49. Di sini ada, kalau media cetak itu ya berupa surat kabar biasanya, lalu iklan di majalah, brosur, spanduk, dan lain-lainnya. Bagaimana sih memahami iklan yang ada pada media cetak? Nah, biasanya ciri-cirinya dulu. Ciri-cirinya itu dapat dilihat dan dibaca berulang-ulang. Itu ciri-cirinya, karena kalau di media cetak biasanya dia bisa dilihat berkali-kali ya, atau berulang-ulang. Menggunakan gambar diam dan tidak bersuara, tidak seperti media elektronik. Lalu kalimat yang digunakan sangat terbatas, singkat, dan jelas. Kemudian penyajiannya hanya terlihat dalam bentuk gambar dan tulisan, sehingga kalian harus bisa memahami iklan pada media cetak dengan cara harus membaca pesan yang disampaikan dalam iklan tersebut. Gitu. Jadi kalian harus bisa membaca iklan tersebut supaya iklannya tersampaikan. Contohnya juga di situ kalian bisa lihat ada gambar teh pucuk ya. Nah, teh pucuk itu, teh pucuk harum itu nama produknya. Lalu di sampingnya ada slogannya rasa teh terbaik ada di pucuknya. Itu adalah penyajian iklan yang membuat orang-orang mudah mengingatnya. Itu hanya sedikit ya, lihat hanya sedikit, dia cuma punya slogan saja. Itu dia. Lalu lalu juga kita hari ini sudah membahas tentang syarat-syarat iklan yang baik, lalu 4 unsur dalam iklan, dan 3 jenis iklan menurut isinya. Jika ada yang mau bertanya, nanti Ibu akan review kembali materi ini, tapi secara singkat saja ya. Baik, kita ucapkan karena materi dalam tema 1 sudah selesai. Kita ucapkan dulu alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dalam penyampaian materi Ibu, anak-anak Ibu bisa memahaminya. Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.